Todo dan Nia Sidabala quiz. Wis, mantap. Dan apa kabar? Baik, lu gimana? Luar biasa dong. Seperti biasa, gue pasti luar biasa tiap hari. Itu. Lu tadi pagi foto-foto. Itu sebenarnya, yang foto itu sebenarnya gue udah tag itu minggu lalu. Tapi gue waktu itu tag banyak banget, terus akhirnya gue pilih-pilih. Tadinya gue pengen coba ngedit apa namanya backgroundnya biar agak ngeblur gitu, tapi ternyata pas gue coba agak jelek, jadi ya udah gue biarin gitu. Itu Itu di udah minggu rumah lalu lu? sih sebenarnya, cuman gue pilih-pilihnya agak lama, makanya gue baru ngepost tadi. Itu di rumah lu? Iya, di rumah, depan rumah. Oh, Depan rumah. ntar Itu kan foto kalau itu, depan rumah ada pagar itu, ya itu pagar rumah. ntar foto itu jadi cover kita podcast ini. Oh gitu, boleh, Iya. boleh. Muka sombong-sombong gitu. Oh, ya udah boleh, nggak apa-apa. Oh, by the way, Tapi rumah kan lu kita udah punya foto sombong masing-masing. foto lu aja kayaknya. Bukannya yang lain juga masih banyak yang lebih sombong ya? Kan ini gue sama lu doang. Oh, ya boleh. Nanti gue kasih ke lu deh fotonya ya. Nah iya, ntar diedit covernya lu. Boleh. Rumah lu tuh di Petukangan kan? Petukangan, iya. Gue coba cari-cari waktu udah lama gue pernah coba cari kan, gue penasaran Petukangan di mana. Ternyata Petukangan nggak terlalu jauh kalau dari Binus. Bener nggak sih? Emang, setengah jam lah naik motor. Terus gue kan mikir kan rumah lu di Jaksel, terus lu kerja tuh Iya. daerah Bintaro ya? Jaksel juga. Kalau gue kan, kantor gue kan waktu itu kan udah pindah kan dari Serpong, sekarang udah di Jaksel. Tapi Jakselnya yang Jaksel, yang literally Jaksel gitu. Kalau gue ini kan Jaksel, tapi dia deket ke barat, deket juga ke Banten kan. Jadi Jakselnya tuh ya udah melipir-lipir ke barat gitu loh. Kalau kantor gue ini Jaksel yang literally Jaksel gitu. Berarti kalau dulu Jadi tuh lumayan jauh. lu kerja jauh dong ke kantor. Lumayan. Enggak nih, enggak terlalu juga ya, kayak dari sini ke Binus hampir sama jaraknya. Karena rumah lu memang dekat juga ke arah sana kan sebenarnya. Iya, sama dekatnya. Gue ke selatan bisa deket, ke barat juga deket. Ke Banten juga deket. Gue pikir rumah lu tuh Jaksel yang ke arah timur sana. Oh, enggak, Jaksel yang ke timur jauh banget itu. Pantesan lu tuh kalau pergi santai banget ya, pulang nggak takut kemalaman. Karena dekat ternyata. Enggak. Iya. Sebenarnya agak-agak takut juga sih. Kadang kan bonyok masih agak-agak gimana gitu kalau gue pulang malam kan. Kadang-kadang gue juga diomelin kan kalau pulang kemalaman, kayak yang waktu itu kita CG. Itu gue pulang kalau nggak salah nyampe rumah 1:30 tuh, terus ya kena omel. Oh, Nggak kalau kena setengah omel sih, satu, kayak mereka cuma bilang kalau cemas aja gitu. iya kalau setengah satu wajar lah kemalaman. Uh, By the way, Oke. kemarin lu ngapain lu munculin video pas kita lagi CT? Oh, ya emang lagi kepengen aja munculin video. Tapi taunya gue kan munculin video karena emang gue beneran pengen munculin video gitu. Terus gue iseng scroll lah, nggak ada yang munculin video gitu. Kemarin gue liat ada chatting sebelah gue, ada Dela sama ada Niko ya. Nah, Jadi lu 4 kayak gitu munculin doang tuh yang nyala tuh. Chatting gue di atas kan 2, Dela di bawah sama Niko Pratama. Yang lainnya mati semua layarnya. Lu munculin video tuh karena lu pengen doang jadi? Pengen doang, iya. Bukan Pengen karena aja lu gitu, kayak ini pengen karena apa? menghargai yang ngomong. Ya termasuk juga gitu loh maksudnya. Gua tuh takut tau munculin video. Kenapa? Takut disuruh baca ayat? Bukan. Kenapa tuh? Gua takut salah motivasi gua. Oh, yang soal motivasi itu. Emang kenapa tuh Iya. motivasinya apa tuh? Gue takut ntar pas gue munculin video, motivasi gue pengen terkenal, dikenal orang, pengen pansos. Kan kalau munculin video kan otomatis muka kita muncul di slide pertama. Takut gitu, gue salah motivasi. Nggak bisa gue. Iya, I see, gue ngerti sih. Mungkin ya gue juga sebenarnya ada kepikiran gitu, dan gue sebenarnya ada kepikiran kayak gitu. Tapi ya gue mencoba buat sebisa mungkin yang kayak gitu-gitu nggak usah gue pikirin gitu loh. Kalau gue emang pengen buka video, ya gue buka video gitu loh. Tanpa harus gue cemas dengan salah motivasi gitu loh. Ya kalau in the end emang salah motivasi, ya oke, gue akan perbaiki gitu. Tapi gue mencoba untuk tidak cemas dulu di awal gitu. Kalau gue sih gitu.
mungkin ya yang lain kalau munculin tuh gue salut mereka mau jadi contoh. Kalau ada yang ngomong tuh dihargai. Jangan orangnya tuh kayak ngomong sama tembok. Iya, gitu Gue loh juga maksud gue. pengen sebenarnya munculin muka gue supaya gue tuh jadi contoh buat orang lain. Karena Kalau orang ngomong karena tuh gini loh, lagi dan menurut gue, dihargain. oh iya memang gitu. Gini loh, dan menurut gue tuh kita tuh kan kemarin namanya aja connecting time. Namanya aja tuh connecting time gitu loh. Let's Bener, get bener, bener. connected gitu kan. Tulisannya let's get connected, tapi ngomongnya sama siapa nggak ada mukanya gitu kan. Gue Makanya itu bingung gitu loh. sebenarnya Gue pengen supaya kita juga connect gitu benar. loh. Heeh. Nah, gue tuh Gue pengen pengen sebenarnya jadi contoh, pengen gue buka kamera gue supaya orang tuh tau lah kalau orang ngomong tuh dihargai gitu loh, muncul muka kita. Cuman gue takut pas muncul muka gue salah motivasi gue nanti ngerasa oh gue paling bener nih, gue paling bener. Gue takut kayak gitu. Gitu. Mungkin Gue kalau sih sebenarnya nggak ada kepikiran kalau gue punya motivasi ini gue yang paling bener loh gitu. Enggak sih. Gue memang ya karena gue menganggap itu adalah namanya adalah connecting time, maka gue open gitu, diri gue tuh gue buka gitu loh. Karena ya gue pengen connect gitu sama orang yang gue belum kenal, kan banyak tuh TD yang gue belum kenal, banyak banget betul, kan. betul banget. Cuman ternyata pada matiin ya kayak gimana gue udah buka, mereka nggak buka gitu kan. Sama aja gitu. Tapi ya gue agak bisa kayak gitu. Gue ngerasa apa ya kalau gue yang duluan tuh bukan diri gue ngerasa kayak gitu. Maksudnya gue masih takut lah untuk gue tuh punya motivasi yang salah. Mungkin kalau ada 20 orang yang buka, gue juga buka mungkin. Ya nggak apa-apa sih, dan ya tiap orang punya perspektifnya masing-masing kan. Kadang ada yang juga mikir ini itu, tapi ada juga yang memang benar-benar pengen buka gitu kan. Ya nggak masalah itu, justru ya perbedaan itu yang indah gitu. Yoi. By the way, Apa tuh? ini ada yang menarik nih. Gue tuh salut sama lu. Gue kan pernah bilang sama lu. Gue tuh salut sama lu. Pertama gue ketemu lu itu, satu di pikiran gue adalah lu ini orang yang susah berteman sama orang lain. Oh gitu ya? Iya. Waktu dulu di Sandang ya? Iya, pokoknya pas pertama gue ketemu lu tuh, gue mikir, lu nih pasti orang yang jarang nih bergaul nih. Iya, ya. Oke. Terus? Nah, gue lihat lu, terus lama-lama gue melihat ada perubahan hidup. Perubahan hidup, siap. Iya. Nah, gue bingung nih sama lu sebenarnya. Kenapa lu bisa berubah? Lu memang lu belajar, lu coba mengembangkan diri lu, atau memang sebenarnya lu tuh orang yang asik, tapi lu tuh nggak ketemu tempatnya. Kebetulan lu ketemu nih tempatnya. Kalau gue emang dulu itu orangnya ya, gue ini orangnya waktu kuliah itu sebenarnya agak-agak ansos. Banyak orang yang nggak percaya gitu. Gue bilang gue ini dulu waktu kuliah ansos loh. Bukan ansos, nggak literally sih, cuman kayak teman gue tuh circle-nya tuh cuman paling ya dari gue mulai semester 1 nih sampai gue lulus itu kayaknya cuman 10 aja nggak nyampe kayaknya deh. Tapi lu ngobrol nggak sama yang lain? Ngobrol, tapi ya dia doang gitu loh, nggak ada yang lain gitu. Gue juga dulu tuh ansos. Ya akhirnya di masa-masa beberapa bulan tuh sebelum gue join yang itu tuh, gue ngerasa bahwa gue nggak bisa gini terus gitu. Gue harus buka. Ini adalah usia emas gue, golden age gitu kita bilangnya. Oke, ya. Gue mesti gue mesti buka diri gue ke seluas mungkin, sebanyak mungkin orang dan lingkungan sosial yang memang ada gitu loh. Supaya gue belajar gimana caranya gue menguatkan dan dikuatkan gitu. Dan juga gue belajar gitu bahwa kita ini nggak bisa hanya berkutat di zona nyaman aja gitu. Kita juga harus cari orang baru, kita juga harus cari koneksi baru, lingkungan baru, pengalaman baru, suasana baru, semuanya harus kita coba gitu loh. Jangan kita terus menerus berkutat di zona nyaman gitu. Gue akhirnya nyadar di waktu itu kalau gue ini zona nyaman udah kelamaan gue di sini gitu. Udah kelamaan gue kejebak di zona nyaman. Jadi gue harus keluar gitu. Dan akhirnya puji Tuhan juga waktu itu gue sebenarnya juga ya pas gue mau bertekad untuk berubah itu gue juga tanya Tuhan gitu. Caranya kayak gimana Tuhan? Aku nggak tahu. Akhirnya ya dikasih tahu sama Tuhan pelan-pelan. Dan puji Tuhan sekarang udah jauh lebih mendingan dan udah nggak orang yang ansos lagi. Apakah pas lu ketemu tempat yang tepat ini itu juga membantu lu? Oh sangat.
Pasti Karena ya. kebetulan kita satu frekuensi ya. Kan tempat yang tepat kan. Tempat yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Ibaratnya. Nah, waktu itu kan lu sempat menghilang tuh sebenarnya. Yang kapan gue menghilang? Ya pokoknya lama lah gue nggak pernah ketemu lu lagi. Oh, yang dari Sandang ya, yang Sandang terus ke Oktober ya, yang kita KKR itu ya. Pokoknya lu abis lulus, lu wisuda, abis lu wisuda, itu kan lu belum kerja tuh. Setahu gue sampai lu dapat kerja, lu baru ketemu gue lagi. Aslinya dan gue pas wisuda itu gue udah kerja. Nah, tapi waktu itu kan kalau nggak salah gue join kan bulan Mei ya, CG kan. Gue join bulan Mei di Sandang kan. Terus gue join yang keduanya minggu depannya kan, persis kan. Nah, setahu gue tuh yang, gue lupa ya, gue lupa sih persisnya, tapi kalau nggak salah minggu depan setelah itu tuh yang kerusuhan pas pemilihan presiden ya, hasilnya itu loh. Hasil penghitungan suaranya itu kan yang lagi pada ada demo di Kemanggisan kan kalau nggak salah. Tanjung Duren kesana lagi juga banyak kan. Nyampe Kemanggisan pokoknya. Iya, demo besar sampai di daerah Binus juga kan. Nggak nyampe Binus. Makanya gue nggak kesana lagi. Dan diperkuat juga dengan gue dapat kerjaan tuh di Tangerang waktu itu. Jadi gue ngekos. Oh iya, yang gara-gara lu ngekos itu ya? Gue ngekos. Yang gue sering sharing tuh kan di CG. Gue ngekos ke sana, ke Tangerang, daerah Tangerang gitu. Jadi gue nggak sempet ke CG gitu, apalagi Jumat malam. Tapi kan gue tuh salut loh sama lu, bener deh. Gue salut sama lu. Soalnya perubahan yang lu alami itu natural. Gitu ya, natural ya? Iya. Bukan yang dibuat-buat gitu loh. Maksudnya kayak, kalau gue ketemu orang yang hidupnya berubah, kadang gue ngerasa dia ini masih trying gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ini udah itu kayak bagus dong kalau yang dibuat-buat, karena dia mencoba gitu kan keluar. Iya, dia mencoba gitu kan. Nah, dan itu sebenarnya kalau menurut gue proses untuk orang berubah tuh nggak gampang dan nggak sebentar waktunya, butuh waktu kan. Memang. Nah, kalau yang gue lihat dari lu ini tuh, lu mencoba dan momennya tuh pas. Ya itu ya gue berterima kasih gitu. Gue bersyukur sama Tuhan yang dia kasih gue waktu dan kemampuan dan kemauan buat berubah gitu. Karena ya nggak semua orang bisa mengalami hal yang gue alami dulu gitu. Orang yang hampir ansos gitu ya, hampir ansos, karena memang gue juga dulu tuh ya background gue kan sering dibully waktu di sekolah gitu. Jadinya gue agak ansos, gue jaga-jaga jarak sama orang-orang yang kayak gitu. Akhirnya gue juga kurang pertemanan, tapi ya puji Tuhan gitu, Tuhan nuntun gue selama perubahan ini gitu. Dia kasih gue kemampuan, dia kasih gue kemauan, dan dia kasih gue waktu buat berubah gitu. Dan akhirnya ya gue berubah. Nah, gue mau tanya nih, kan kayaknya ada yang pernah nanya nih, lu tuh mau nikah di umur berapa gitu? Umur berapa ya? Ya, lu pernah jawab kan? Kalau nggak salah lu jawab umur 30. 29. Kurang 1. 29 dekat-dekat 30, bener nggak? Iya. Iya kan? Iya. Tapi gue kaget sama jawaban itu. Kenapa tuh? Kaget ya? Iya, kalau biasanya orang punya target tuh nggak mungkin selama itu gitu loh. Jarang lah pokoknya orang punya target tuh 30, 29, kayak gitulah. Biasa orang punya target tuh 25, 26, mentok-mentok 27. Nah, kalau gue sih, kenapa gue patok itu di 29? Pertama, karena itu angka 9 belakangnya gitu. Jadi, intinya itu kayak checkpoint gitu. Sebelum gue masuk umur gue depan yang kepalanya 3, ya gue nikah itu ibarat checkpoint. Itu pertama. Itu ada yang pertama. Tapi itu bukan yang utama. Gitu. Itu bukan yang utama. Itu cuma yang pertama. Sekedar angka aja gitu. Tapi kalau dibilang gue pengen nikah di usia segitu, pada dasarnya sih, itu karena yang nanya gue, itu minta gue untuk nyebut berapa. Nyebut angka gitu. Tapi gue sendiri sebenarnya, gue lebih menekankan ke gue siap apa enggak. Itu udah dapat yang cocok apa enggak. Maksudnya gue dan calon pasangan gue itu udah siap apa belum. Nah, ini ada satu hal nih, fakta yang gue tahu nih. Kata profesional, orang itu yang kalau dia tuh mau menikah, bagusnya adalah dia tuh tidak punya target menikah. Tapi ketika dia tuh siap menikah, ya, dia baru menikah. Jadi kalau dia tuh punya target umur berapa dia bakal nikah, itu akan membuat diri dia tuh di-push.
Dan Iya bisa betul, jadi jadinya ketika dia tuh ngebet nikah gitu kan. ketika dia tuh udah umur yang dia targetin, dia jadi kayak ngebet gitu loh. Itu ada Padahal nama latinnya Dan. Ada nama latinnya, oh iya, namanya Ngebetus kawinus namanya. Ngebetus kawinus gitu, ngebet kawin. siapanya Bilius Petrus? Aduh, yang di kolamnya dia. Nah, jadi idealnya orang itu kalau Hmm? dia tuh mau menikah, dia tuh nggak punya target, tapi dia mempersiapkan diri dia sampai dia tuh siap untuk menikah. Gue setuju. Gue sangat setuju gitu. Maksudnya gue nyebut angka 29 itu kan karena orang nanya gue, "Dok, umur berapa?" gitu kan angkanya kan. Ya udah gue sebutnya ya paling kalau nggak 28, 29 gitu. Tapi ya aslinya ya ketika gue siap gitu, ketika siap dalam segala hal, segala bidang gitu, finansial, mapan dari segi mental juga gitu. Gue emang udah siap, nggak ada kepahitan, gue udah membereskan masa lalu gitu kan. Dan ya dari pasangan juga emang udah siap gitu loh. Jadi ya harus dipertimbangkan segalanya gitu, nggak cuma dari segi gue-nya atau gue mapan secara finansial atau emang gue umurnya berapa, nggak melulu soal angka gitu loh, tapi juga lebih ke kesiapan dari hati gue juga gitu. Nah, dari lu sendiri nih, kalau misal nih lu punya target anggaplah 29 ya. Ya. Dari sekarang sampai lu umur 29 tuh berarti sekitar 5 tahun lagi. 5 tahun. Apa yang lu persiapin dari sekarang? Gue lebih ke siapin diri gue dulu gitu loh. Gue lebih fokusnya ke siapin diri gue dulu gitu. Karena pasangan gue siapa kan gue nggak tahu. Dan itu bukan kontrolnya gue gitu. Jadi gue mencoba untuk fokus ke nyiapin apa yang bisa gue kontrol dulu untuk ke sana gitu. Yang porsinya gue gitu loh. Lu juga kan pasti kan lagi sama dong Dan. Lu kan juga pasti kan Persiapan. udah nggak jauh lagi ibaratnya gitu kan. Maksudnya udah kita belum deket sih tapi kan belum jauh. Pasti kan lu juga mikir bahwa lu harus menyiapkan diri lu dulu, porsinya lu dulu gitu kan. Baru nanti perkara yang di luar sana ya biar Tuhan yang tentukan gitu. Biar Tuhan yang siapkan semuanya gitu. Yang penting kita udah siapkan porsi kita. Do the best and let God do the rest gitu. Wih. Kalau lu sendiri gimana Dan? Lu kalau misalkan ditanya kapan nikah, lu lebih suka nyebutnya angka atau usia lu atau lebih ke kesiapan juga? Jujur gue punya target angka sih. Ada target angka ya? Berapa nih? Iya. Kalau gue sebenarnya punya target angka tuh 25. Oh, cepat ya? Nah, itu dia. Kenapa gue tuh sebenarnya tuh pengen di 25? Karena gue mikir kayak gini. Gue mikir, gue nggak mau ketika nanti gue tuh punya anak, dan anak gue tuh punya anak lagi, gue tuh udah ketuaan. Oh, Paham ngeliat nggak? cucu ceritanya ya? Nah, jadi gue tuh pengen kayak ketika gue nanti sudah tua tuh gue bisa nganterin cucu gue bisa main sama cucu gue bisa lihat cucu gue tuh sampai gede kayak gitu loh maksud gue. Ya itu juga baik sih sebenarnya kan, karena kan ya Ya, semua setiap orang orang pasti pengen beda-beda lihat lah lah ya anaknya sebenarnya. sukses ya kan, anaknya punya PH yang juga takut akan Tuhan gitu. Ya sebenarnya nyokap bokap gue juga kan pengen lihat juga gitu, sama mikirnya gitu kayak kita. Iya. Dia pengen lihat gue sukses, dia pengen lihat gue dapet pasangan hidup gitu kan. Tapi Meskipun ya gue bilang tapi jangan sampai, gue bilang ke nyokap bokap gue gitu, tapi mak, aku tetap kalau aku belum siap ya aku nggak akan nikah gitu. Aku bukan nikah karena buru-buru gitu. Aku benar-benar siap gitu, nggak pengen buru-buru gitu. Nggak pengen ngebetus kawinus gitu kan. kalau dari segi ini nih, lu kan cowok nih. Kalau mau nikah ya biasa ada beberapa persiapan lah. Selain diri Ya, lu nih betul, ya, pasti. dari mental pasti ada kesiapan dari segi finansial dan lain-lain kan. Iya. Menurut lu harus gak sih kalau cowok itu punya sesuatu dulu baru dia tuh nikah? Contohnya dia punya rumah, mobil, sama dia tuh punya biaya nikah yang pastinya kan. Nah, menurut lu tuh gimana? Lu persiapin itu atau kalau lu mungkin punya pemikiran, oh nggak harus, mungkin gue bisa sewa dulu rumahnya, mobil tuh yang nggak usah dulu, karena itu bukan kebutuhan primer, kayak gitu. Kalau dari gue sih, ya secukupnya lah. Maksudnya mapan itu nggak mesti melulu soal gue punya rumah, gue punya mobil.
gitu loh. At least gue bisa menghidupi diri gue sendiri aja, itu hitungannya udah mapan gitu loh. Gue udah nggak bergantung sama ortu gue aja, itu hitungannya udah mapan gitu. Soalnya gue Karena sekarang lu aja udah masih bisa bebas bergantung ya. gitu kan. At least itu dulu gitu. Kalau dari Iya. gue, kalau ukurnya mapan apa enggaknya gue, itu adalah gue udah bisa mandiri apa belum gitu. Kalau lu gimana, Dan? Pasti lu punya pandangan yang berbeda soal kata mapan secara finansial ini? Nah, jujur gua tuh orang yang punya target tuh tinggi. Hmm. Nah, jadi gua pengen ketika gua nikah tuh gua udah punya rumah, gua punya mobil, gua punya biaya untuk gua tuh nikah. Nah, Ya. tapi kayak gini, mungkin ya nggak bisa semua tuh dipaksakan terjadi karena gue takut nih diri gue jadi stres ketika itu nggak tercapai, jadi penyesalan atau apa. Nah, jadi Iya sih, betul gue betul. punya Heeh. plan B. Ya bisa aja kalau gue belum punya rumah ya nggak apa-apa lah gue sewa dulu rumahnya. Kalau gue belum punya mobil, kita pakai Grab aja lah. Oh, ya, I see, I see. Kalau Heeh. kita nggak punya biaya terlalu besar untuk menikah, ya nggak usah mewah-mewah banget lah, daripada kita harus ngutang atau pinjam duit kayak gitu. I see. Gue ngerti sih. Karena kita juga kita kan masih kepala dua ya, Dan gue ngerti kok. Kalau misalkan kita tuh masih punya ambisi, masih punya semangat yang menggebu-gebu gitu. Which is menurut Iya, gue itu bagus sebetulnya. Tapi kalau ketika kita larut di situ terus pikirannya, ya nggak baik juga gitu. Ya betul kata lu, kita jadi stres kalau pikiran kita hanya terpaku sama satu hal itu aja gitu. Gue mesti beli rumah, gue mesti beli mobil, iya benar gue benar. mesti pas nikah, gue mesti bulan madunya ke Maladewa misalkan, yang ya gimana ya kalau kita mikirnya itu aja gitu di otak kita tuh, yang ya stres sama gitu. Jadi Depresi ambisius juga kita. kitanya gitu kan. Sedangkan usia segini nih ya kita banyak isi yang hal-hal yang produktif lah gitu kan. Dengan Iya, stres jadi nggak bisa produktif deh, ya kan? betul. Nah, ini menarik nih. Hmm. Kita kan masih apa ya, masih anak muda lah, umur 20-an. Iya betul. Kita baru kerja juga berapa tahun, masih Yoi. bentar lah, pengalaman kita belum Iya. terlalu banyak. Masih Nah, bahas anak kampus kita ya. iya iya. Nah, kalau lu sendiri nih, lu kan udah bisa menghidupi diri lu sendiri. Hmm. Gimana cara lu tuh ngatur keuangan lu? Ngatur keuangan ya. Sebetulnya justru gue sebenarnya mesti banyak belajar dari lu, Dan gitu. Soalnya gue tahu kondisi keuangan yang pernah lu ceritain waktu CG kan, dan lu tetap WFO gitu. Jadi sebenarnya gue harusnya belajar dari lu gitu. Oh, Nggak oh, bercanda. oh. Tapi kalau dari gue gue itu intinya ya sebenarnya cara gue manage keuangan itu ya cara-cara biasa aja gitu. Tapi intinya caranya itu nggak penting gitu. Yang penting kita tuh mau taat sama komitmen sama manajemen itu apa enggak. Kan yang bikin kita nggak bisa manage itu kan kitanya yang bandel kan, tergoda sama yang di luar sana itu kan, yang Iya, iya. mungkin nggak sih, lu orangnya cinta fashion gitu, terus lu lihat ada fashion yang bagus nih, misalkan lu lagi jalan gitu di CP, ketemu Heeh. ada baju nih bagus nih, sepatunya Oh, baru bagus nih gitu kan. sekali. Iya, tergoda kan. Nah sebenarnya itu aja sih, Aku kalau ingin beli cara itu. sebetulnya apa tuh. Aku ingin beli itu. Iya, gue sering kalau gue jalan tuh ke gereja kan lewatin berbagai macam ini kan, Ya, toko ya. baju kan, ada Bershka dan lain-lain. Uh, gue suka ya kadang-kadang tergoda gitu, tapi gue pelan-pelan ya coba taat. Sebenarnya caranya itu gue pakai cara biasa aja, rahasianya apa nggak ada. Cara biasa, cara standar gitu loh. Nah, Gue tapi lu gue ini manage nabung gitu, nggak sih? ini buat segini buat makan apa, dan Lu nabung nggak sih? nabung dong pasti. Investasi juga, bikin ya deposito, reksadana dan lain-lain gue juga pakai. Oh, berarti lu memang ketika lu terima uang lu bagi dulu nih buat lu investasi, Iya buat lu dong. naruh di sini berapa, buat lu jajan berapa. Iya. Dan Jadi nggak lupa ya perpuluhan juga gitu. yoi. Jadi Karena lu bukan ketika kita orang yang kasih, ini ya. ketika kita kasih buat Tuhan itu pasti nggak rugi gitu. Bukan bisa nggak rugi, tapi pasti nggak rugi gitu. Nggak ada yang Karena rugi gitu kita kasih ke Tuhan. gue tuh pernah ketemu orang, zaman gue kuliah nih, gue pernah ketemu orang, gue tanya kan, uang jajan dia tuh berapa satu bulan? Jawaban dia bilang kayak gini,
gue dikasih, misalnya anggap gue dikasih Iya. 500. 500 itu dia boleh pakai sampai habis, kalau habis dia boleh minta lagi. Jujur itu gue sebenarnya gue juga kayak gitu dulu. Seriusan. Lu kayak gitu juga? Gue kayak gitu, persis 500.000 persis. Nah, tapi bukan lu nih, masalahnya orang lain nih. Iya. Dan kalau lu kan anak Jakarta, yang otomatis lu nggak ngekos kan? Iya. Waktu lu kuliah. Kalau ini kan teman gue ya yang masih ngekos dari daerah. Nah, gue tuh sebenarnya kurang setuju gitu dengan cara seperti itu. Karena gini, secara nggak langsung kita tuh mengajarkan anak kita tuh nggak berhemat. Kalau menurut gue ya. Iya. Karena dia nggak bisa ngatur duit dia. Dalam pikiran dia kalau habis gue tinggal minta lagi. Dan kalau habis dia minta lagi, berarti dia nggak pernah nabung dong. Iya. Dan bener itu akan ngaruh ke mentalnya juga gitu. Nggak cuma mental dia manajemen keuangan, lama-lama akan ngaruh ke mental dia manajemen yang lain gitu. Waktu. Nah, jadi ketika dia tuh pegang duit, dia ngerasa duit tuh harus dihabisin. Gitu ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Lama-lama dia jadi kebiasaan nggak sih? Tabung gitu. Kalau belajar untuk nabung. Nah, kalau gue sendiri tuh gue diajarin, gue dikasih nih segini. Anggaplah gue dikasih misalnya 1,5 juta. Anggaplah ya, contoh ini. Dikasih 1,5 juta. Gue harus pinter-pinter nih. Gue ngatur duit gue gimana supaya gue tuh bisa bertahan sampai akhir bulan. Ya, itu bagus. Justru mental yang seperti itu bagus gitu. Karena walaupun kalau sampai akhir bulan pun nggak ada sisanya. Oh gitu? Pernah nggak lu minta lagi gitu? Nggak pernah sih. Selama gue kuliah 3,5 tahun, gue nggak pernah minta lagi. Tapi gue nggak dikasih 1,5 juta juga sih. Gue juga sebenarnya termasuk si teman lu ini gitu, si orang lu kenal ini gitu. Gue kalau gue habis ya minta gitu. Tapi sebenarnya ya nggak baik juga gitu. Gue sadar gitu nggak baik. Dulu gue nggak peduli, bodo amat. Apalagi kan gue kan sama teman-teman gue dulu suka main ke itu warnet, main Dota kan. Habis di situ semua udah. Kalau ini apa? Mainnya di ruang VIP lagi, habis 4 jam main sampai malam ya kan. Nah, ini sekalian lah ya, kita bagi-bagi tips buat orang yang struggle di keuangan mereka. Apalagi kalau mereka tuh masih berharap ke orang tua, uang jajan dan lain-lain. Kalau gue tuh kayak gini cara gue ngatur. Gue tuh punya buku yang dimana tiap hari tuh gue catat pengeluaran gue berapa. Nah, ini cara gue. Gue tuh punya target harian, gue tuh boleh jajan berapa. Kalau di hari biasa. Gue tuh targetnya 35.000. Itu kecil banget loh. Di hari biasa ya? Di hari biasa tapi. Nah, kalau hari Minggu gue tuh boleh jajan 100.000. Karena gue pasti ke mall kalau hari Minggu. Kalau sekarang nggak kemana-mana sih. Apalagi kan? Iya. Nah, dan gue sisain 100.000 itu kayak uang kas. Uang kas ini buat beli keperluan. Di kos. Contohnya gue beli air galon. Gue beli... Gue tuh suka minum kopi. Setiap pagi gue beli kopi dan lain-lain. Yang di mana dan yang di ini, Lawson? Enggak, kopi sasetan. Oh, kopi sasetan. Iya. Yang Indo Cafe, apa namanya? Ya banyak lah itu ya, Mac. Iya. Nah, jadi terus gue juga bagi, misalnya, gue tuh dikasih 2 juta sebulan. Berarti kan gue per bulan 200. 200, sisanya 1,8. 1,8. Gue biasanya hitung tuh di awal bulan. Di bulan, contohnya bulan Juni nih. Bulan Juni ini ada berapa hari Minggu sih? Ada 4 hari Minggunya. Berarti 400 dikali 100 kan? Karena gue hari Minggu keluar 100. Nah, sisanya 26 hari. Itu hari biasa dikali 35.000. Itu 710. 710 tambah 400, 110 kan? Iya, betul. Tambah 100 yang buat gue keperluan di kos, 1210. Tambah 200 yang gue perpuluhan, 1410 kan? Iya, betul. Nah, sisanya tuh 590. 590 ini gue pakai buat apa? Gue pakai untuk kebutuhan darurat atau kalau misalnya gue nonton di bioskop, gue main futsal, gue beli barang. Yoi. Darurat penting sih. Itu gue selalu diajarin sama waktu gue tuh darurat. Maksudnya ya in case ada sesuatu gitu kan. Itu harus banget ada. Nah, ini yang orang nggak tahu mungkin. Gue tuh
tulis di buku gue. Jadi kan gue tuh punya target nih, sehari gue cuma boleh jajan 35, kalau hari Minggu 100. Kalau gue tuh jajannya lewat, misalnya hari ini gue jajan 40, lewat 5.000 dong. Gue tulis, di tanggal 1 gue lewat 5.000. Besoknya, kalau gue jajan lewat 5.000 lagi, tanggal 2 tuh gue tulis, di atasnya tuh gue tulis, berarti gue udah lewat 10.000 bulan ini. Oke. Jadi di situ gue tahu, oh, gue udah boros berapa nih, kayak gitu loh. Ya, Nah, gue justru sebenarnya gue salut sama lu, Dan. Bukan karena caranya, tapi ketaatan lu gitu. Nah, justru gue yang mesti nanya ke lu nih, lu tuh kalau cara manajemennya tadi udah jelasin ya. Yang gue pengen tanya ke lu itu adalah gimana sih cara lo taat sama komitmen sama yang apa yang lo catat itu, apa yang lo manage itu. Karena gue juga nyoba gitu dulu tuh, gue nyoba gitu manage keuangan, gagal mulu. Kenapa? Karena gue nggak taat dan gue nggak komitmen. Nah, itu cara rahasia lu taat dan komitmen sama cara lu manage uang itu gimana sih, Dan? Rahasianya? Rahasianya tuh nggak ada ya. Ya pokoknya setiap hari kita catat aja kayak gitu pokoknya. Kita tulis aja pengeluaran kita berapa, kita ingat-ingat kayak gitu. Nah, tapi gua tuh nggak bisa kalau gua tuh, apa ya istilahnya, gua nggak tahu gua nih pegang duit berapa sih. Jadi misal gue jajan, gue pegang duit 200 hari ini, cash ya. Gue jajan 50.000, sisa 150. Gue harus pastiin, bener nggak sisanya 150? Atau duit gue tuh bisa jadi sisanya ternyata di dompet 140. Gue harus mikir dong 10.000-nya kemana. Nah, ini tuh bukan ngomong soal pelit, tapi kalau gue tuh mikir kayak gini, siapa tahu gue tuh ada hilap jajan kemana. Jadi gue harus tahu nih duit gue nih kemana nih. Kalau duit gue tiap hari hilang 10.000, itu kan jadi tanda tanya tuh. Iya, betul. Orang kan nggak mungkin mau kan duitnya hilang setiap hari 10.000 kan. Nah, jadi gue tuh nggak bisa hidup kalau gue tuh nggak tahu angka pasti yang gue pegang tuh berapa. Oh, lu perlu angka yang pastinya gitu ya? Iya, jadi gue perlu tahu nih, gue tuh pegang berapa, gue tuh pengeluaran gue tuh berapa. Nah, jadi Lu gue tuh orangnya bisa, teliti ya berarti ya? Termasuk meneliti. jadi gue tuh kadang pernah loh sampai mikir kayak, ini duit gue hilang 5.000 nih. 5.000 nih kemana? Gue tuh mikir dari pagi sampai malam tuh gue kemana. Karena gue pengen tahu 5.000 gue nih kemana. Apa gue kasih ke pengemis atau apa? Takutnya gitu kan. 5.000 Iya, doang gitu ya? iya. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Memang nggak ada yang salahnya. Atau gue tuh pas gue lagi makan gue ada kasih pengamen tapi gue lupa. Takutnya kayak gitu kan. Nah, tapi ya memang gue dari dulu suka nyatet sih. Bukan suka nyatet, dari dulu tuh, kalau dulu tuh gue ngitung. Nah, kalau kuliah nih gue nyatet. Nah, yang lucunya kayak gini, ada teman Gimana tuh? gue, sama lah dia baru mulai kayak gitu. Ini ceritanya udah lama. Dia baru mulai nyatet pengeluaran dia tuh berapa, karena dia kuliah dan ngekos juga. Dia nyatet kan di aplikasi, pakai aplikasi. Oh, ya banyak Ya. aplikasi sekarang buat nyatet Jadi begituan dia kan? tiap habis jajan keluar 2.000, 5.000 dia langsung catet. Nah, kebetulan pas dia nyatet, gue lihat dong, itu apaan katanya aplikasi. Jadi gue tiap jajan tuh gue catat langsung pengeluaran gue. Dia bilang kayak gitu. Terus gue tuh kaget, gue tuh bukan kaget sih, gue apa ya, kayak baru tahu gitu loh, oh ada aplikasinya ternyata. Gue nih anak IT, gue baru tahu loh ada aplikasinya. Selama ini gue nyatet di buku loh. Gue punya bukunya loh. Sampai sekarang masih gue pakai buku. Padahal gue, apa ya, gue nih programmer loh, tapi gue Masih nggak nyimpen nggak pakai. bukunya sekarang? Masih. Masih ya? Tapi gue Kenangan nggak pas pernah pakai kuliah. aplikasi yang ada. Nah, Lumayan lah kenangan bagus pas kuliah kan. Ada kenang-kenangannya nih buku gitu selain apa namanya? Selain toga. Seenggaknya. Tapi ya betul sih. Gue dengar cerita lu ini gue jadi ingat salah satu firman Tuhan yang bilang ketika kita setia sama perkara yang kecil gitu, kita akan setia juga sama perkara yang besar gitu lama-lama kan. Tadi yang lu bilang lu bahkan 5.000 aja gitu lu cariin gitu. Tadi itu keluarnya ngapain gue ya sampai 5.000 hilang gitu kan. Iya. Gue jadi lo gue nggak peduli 5.000 doang gitu kan. Waktu gue zaman kuliah dulu. Betul. Karena 50.000 jatuh di jalan aja gue kadang-kadang ya udahlah ya gitu. Kadang kita tuh menyepelekan hal-hal kecil, tapi itu lama-lama bisa jadi besar loh. Kalau menurut gua ya, Betul. duit lu hilang kemana, lu pernah nggak sih lu ngerasa kayak gini lah. Pokoknya lu jajan, lu keluarin duit, terus lu tiba-tiba mikir, duit gua kemana ya? Iya. Pernah nggak Bukan lu gitu, ngerasa kayak gitu? bukan kayak gitu. Gue jajan gue jalan-jalan nih, let's say jajan ya.
terus gue ngecek rekening gue, kok tinggal segini gitu. Gue sering kayak gitu. Kayak mirip-mirip lah ya. Nah, iya lu ngapain Nah, aja kayak gitu lo. iya. Jadi Ini gue ngapain anggaplah aja ya, kemarin keluarnya buat apa aja ya, perasaan dikit deh gitu kan. Gue dulu sering kayak gitu. Kok perasaan kemarin gue ngeluarin dikit deh, kok udah kurang segini ya gitu kan. Nah, kalau itu kan anggaplah masih kemarin ya, baru 1 hari lewat. Kalau misalnya Iya. itu udah lewat 2 minggu, 1 minggu, lu baru Wah, sadar. itu lebih parah lagi. Nah, Iya. kan susah kan jadinya ya. Lu nggak Iya. tahu kan duit lu kemana kan. Nah, kalau gue catat itu ya tujuannya gue tahu nih, oh kemarin tuh gue kesini, ini, gue pakai buat ini, kayak gitu loh. Iya, itu bagus sih. Apa namanya, kebiasaan yang bagus gitu. Nanti lama-lama ya jadinya emang kebiasaan untuk beneran gitu. Gue juga sebenarnya gue sekarang tuh juga dengan kerja ini gue lagi membiasakan kayak lo gitu. Sebenarnya dibilang telat sih, ya relatif ya. Orang ada yang bilang telat, ada yang gue bilang sih ya B aja gitu loh, nggak telat-telat amat gitu. Gue membiasakan kayak gitu, terus gue baru pas kerja, sedangkan lu udah ngebiasain kayak gitu semenjak lu kuliah semester 1 gitu kan. Iya. Gitu Nah, sih sebenarnya. by the way, kan di IG tuh banyak tuh akun-akun kayak Sunip curhat, Sunip nyesel, ada Sunip jajan, Sunip kucing. Jajan ya, kucing, Lu nggak mau ngantuk buat, juga ada kan? lu nggak mau buat ini apa? Sunip. Nanti kan, ya maksudnya lu bisa masukin foto-foto piaraan teman-teman. Namanya hashtag-nya tuh agak ofensif ya. Oh, agak ofensif ya? Oh, apa ya? Mending Mungkin gue bikin namanya Sunip Ngebetus Kawinus. atau sunip ikan. Sunip ikan ya. Kolamnya siapa Ya. itu yang kita pakai? Jadi ya kalau Sunip itu sebenarnya kan di foto ikan. Kita nggak usah ngomongin, gue emang nggak, kalau misalkan soal kayak gitu-gitu gue emang nggak ada minat sih buat bikin akun yang apalagi atas nama Sunip gitu ya. Oh Gue iya. nggak ada minat ke sana gitu loh. Maksudnya nggak cuma aja apapun gitu. Gue minat gue kurang buat ke arah sana. Memang nggak ada minat ke arah sana ya? Ya emang nggak ada gitu, nggak ada minat dan nggak ada niat gitu, nggak ada rencana juga. Ya udah nih pertanyaan terakhir buat lo sebelum selesai nih. Mantap. Okay. Apa yang lu bakal lakuin sekarang? Apa yang bakal gue lakuin sekarang? Iya. Gue pengen sampai kapan? Apa ya? Anggaplah kita nih lagi di jalur untuk meraih kesuksesan. Apa yang lu lakuin gitu loh? Sekarang ya, mulai dari detik dimana kita matiin HP nanti ya. Iya. Oke. Sebenarnya gini ya, ini kan kita lagi waktu lu bentar loh ini. Berapa lama lagi gitu? Bentar lagi. Nggak nyampe semenit. Nggak nyampe semenit. Wah. Intinya ya gue pengen selama karantina ini gue anggap diri gue tuh seperti mobil yang masuk bengkel gitu. Gue bisa perbaiki diri gue, perbaiki kelemahan, plus juga gue upgrade diri gue gitu. Jadi sehingga ketika gue nanti keluar, gue tuh seperti yang tanda kutip tadi mobil yang keluar dari bengkel gitu, mobil yang udah pulih kembali, mulus kembali gitu ya, dan lebih ya ibaratnya lebih upgrade gitu, lebih berkualitas gitu. Gitu. Gue selalu menanamkan mindset mobil bengkel itu selama gue karantina ini. Oke, bagus. Oke lah.